Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sadah, NIM 2248811027. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, dosen pengampu Ibu Dian Eka Indriani. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul menulis dan mendiseminasikan laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada 3 ketentuan penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu etika penulisan. Etika penulisan itu menjaga kejujuran, objektivitas, dan mencantumkan sumber kutipan dengan benar. Etika penulisan menekankan pentingnya kejujuran akademik. Misalnya, jika hasil penelitian kita tidak sesuai harapan, jangan diubah-ubah, apa adanya saja, karena itulah yang namanya penelitian. Kemudian bahasa tulis yang baik. Gunakan kata dan kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Berarti kita menulis dengan kalimat yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Tujuannya supaya pembaca seperti kepala sekolah atau sesama guru bisa memahami isi laporan tanpa kesulitan. Kemudian yang ketiga, ketentuan teknis, meliputi hal-hal seperti jenis huruf, spasi, dan margin. Hal ini penting agar laporan kita terlihat profesional dan mudah dibaca. Kemudian selanjutnya etika penulisan. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran itu penting karena penelitian tindakan kelas bertujuan memperbaiki praktik pembelajaran. Kalau datanya diubah, maka kesimpulannya pun bisa menyesatkan. Yang kedua, objektivitas. Artinya, kita tidak boleh menulis sesuai keinginan pribadi. Misalnya, jika strategi yang dicoba tidak berhasil, tetap harus dilaporkan. Itu bisa jadi pelajaran juga bagi orang lain. Yang ketiga, pengutipan harus dilakukan jika kita mengutip dari buku, jurnal atau internet. Misalnya, kita ambil teori belajar dari ahli tertentu, maka nama dan sumbernya harus disebutkan dengan benar. Ini menjaga integritas ilmiah. Selanjutnya, bahasa tulis. Yang pertama, pilihan kata baku. Gunakan kata yang tepat dan sesuai makna. Artinya di sini pilihan kata baku seperti analisis bukan analisa, strategi bukan strategi. Kata baku membuat laporan lebih formal dan sesuai standar akademik. Yang kedua, struktur kalimat jelas dengan susunan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Membuat tulisan tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Yang ketiga, paragraf padu berarti tiap paragraf membahas satu topik. Misalnya, satu paragraf khususnya membahas metode. Jangan dicampur dengan membahas hasil. Kemudian yang keempat, ejaan atau tanda baca yang benar. Itu akan mempengaruhi kesan pembaca. Kesalahan ejaan bisa membuat tulisan terlihat tidak serius. Selanjutnya, ketentuan teknis. Yang pertama, sistematika penomoran. Menggunakan nomor yang konsisten untuk tiap bagian atau subbagian. Artinya di sini, sistematika penomoran seperti bab 1, subbab 1.1, 1.2, dan seterusnya. Membantu membaca, menavigasi isi laporan, hindari format yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua, jenis huruf dan ukuran. Times New Roman atau Arial, ukurannya itu 12. Yang ketiga, margin dan spasi. Margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm, dan spasinya 1,5. Selanjutnya, hakikat diseminasi. Yang pertama, pengertian diseminasi adalah upaya menyebarkan hasil penelitian tindakan kelas agar bermanfaat bagi guru lain. Maksudnya adalah proses membagikan informasi hasil penelitian kita kepada pihak lain, misalnya guru sekolah lain. Yang kedua, tujuan agar informasi sampai ke pihak yang membutuhkan dan dapat ditindaklanjuti. Tujuannya itu agar temuan dari penelitian tindakan kelas bisa dimanfaatkan lebih luas. Misalnya, strategi pembelajaran yang berhasil diterapkan bisa menjadi solusi di kelas guru lain yang punya masalah yang serupa. Selanjutnya, cara diseminasi. Yang pertama, media cetak. Ubah laporan menjadi artikel dan kirim ke jurnal atau majalah guru. Media cetak itu seperti jurnal guru atau buletin sekolah bisa membuat artikel hasil penelitian tindakan kelas kita. Kita tinggal menyesuaikan format dan menyingkat laporan jadi artikel. Kemudian pertemuan tatap muka itu bisa dilakukan di sekolah atau forum guru. Ini lebih interaktif karena ada tanya jawab langsung setelah pemaparan. Selanjutnya, diseminasi tatap muka. Yang pertama, rapat guru. Sampaikan laporan saat rapat untuk dibahas bersama. Artinya di sini rapat guru itu adalah kesempatan untuk menyampaikan hasil dari PTK. Misalnya dalam sesi pengembangan profesi. Yang kedua, yaitu PKG dan MGMP, Forum Diskusi Guru, SDPKG, dan Guru Mapel, yaitu MGMP, sangat efektif untuk berbagi. Nah, dengan adanya forum itu,
untuk mata pelajaran bisa mendukung diskusi mendalam. Kemudian seminar. Seminar itu forum resmi untuk menyampaikan dan mendiskusikan laporan PTK dalam skala lebih luas. Nah, seminar itu memberi peluang yang luas, misalnya seminar tingkat kota atau provinsi bisa memperluas dampak hasil penelitian kita. Kemudian, manfaat disemi. Yang pertama, berbagi pengalaman, guru lain dapat mengambil manfaat dari hasil PTK. Nah, berbagi pengalaman itu berarti membantu guru lain yang mungkin mengalami masalah yang serupa. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu mendapat masukan. Masukan dari forum bisa digunakan untuk menyempurnakan penelitian. Artinya di sini mendapat masukan karena biasanya audien itu memberikan tanggapan yang bisa memperbaiki laporan kita, baik isi maupun metode. Kemudian yang ketiga, meningkatkan profesionalisme karena guru yang aktif mendiseminasikan hasil penelitian tidak kelas menunjukkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Kesimpulan dari materi kali ini yang ada 3. Yang pertama, laporan PTK harus ditulis secara etis, jelas, dan teknis. Penulisan harus jujur, menggunakan bahasa yang tepat, serta mengikuti aturan penulisan yang rapi. Yang kedua, dimensiasi penting untuk menyebarkan manfaat penelitian. Hasil PTK perlu dibagikan agar bermanfaat bagi guru lain dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Yang ketiga, berbagai media dan forum bisa digunakan. Artikel, jurnal, rapat guru, MGMP, hingga seminar adalah sarana efektif berbagi hasil dari penelitian tindakan kelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.